Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 398. Menantu laki-laki itu adalah keluarga Lin dari kota Wasa. Asisten itu juga ingin melawan. Tetapi wanita itu mengangkat tangannya dan menghentikan asistennya. Sambil tersenyum sinis ia berkata, "Sudahlah, kita baru saja pulang, jadi santailah sedikit. Jangan sampai orang lain bilang bahwa keluarga Lin melakukan intimidasi." Keluarga Lin. Dewi terkejut, dan dia berkata, "Apakah kamu keluarga Lin dari kota Wasa?" Wanita itu tersenyum tipis dan berkata dengan bangga, "Ngomong-ngomong, aku ingin memperkenalkan diri pada kalian. Aku Selvi, keluarga Lin dari kota Wasa. Aku baru saja kembali dari luar negeri dan secara khusus datang ke sini untuk menemui Rocky. Kalian sudah lama hidup bersamanya, kalian masih tidak tahu identitas aslinya." Petik 2. Ekspresi wajah Lin Rocky menjadi tegas. Dia menatap Selvi dengan galak dan segera menyela, "Ayo bicara, apa yang kamu inginkan?" "Apa?" Jenny mengelus wajahnya yang bengkak, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan terkejut. Ia langsung menatap Rocky. Kamu dari keluarga Lin, Tuan Muda Rocky." Karena terkejut, Jenny bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata dan suaranya bergetar. Dewi juga menahan nafas dan menatap Rocky dengan ekspresi wajah kaget. Ekspresi wajah Rocky semakin marah. Ia tidak tahu bahwa Selvi akan datang ke villa dan secara terbuka mengungkapkan identitasnya di depan keluarga Liu. Dia menatap Selvi dengan dingin, seakan ingin membunuhnya dengan tatapan matanya. Wanita ini terlalu sombong dan sok berkuasa. Sial. Aura pembunuh yang dia tunjukkan membuat Selvi sedikit terkejut dan dia mulai ketakutan. Jenny tertegun selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berdiri dan dengan senyuman di wajahnya berkata pada Rocky, "Oh, menantu laki-lakiku. Mengapa dari awal kamu tidak mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga Lin? Ini adalah berita yang sangat bahagia. Besok ibu akan mengadakan pesta besar-besaran dan mengundang seluruh kerabat keluarga Su untuk memberitahu mereka kabar baik ini." Petik 2. Ini seperti emas yang jatuh dari langit. Menantu laki-laki yang awalnya adalah sampah tidak disangka berasal dari keluarga Lin kota Wasa. Jenny sangat gembira dan hampir gila karena terlalu bersemangat. Dia menatap Rocky dengan mata tajam, seolah dia sedang melihat sebongkah emas. Andrew dan Paman Rinosu yang ikut keluar, juga terkejut setelah mendengar apa yang baru saja mereka katakan. Andrew terkejut sampai jatuh ke lantai, mengelus dadanya untuk waktu yang lama dan melamun. "Ya Tuhan, menantu laki-lakiku adalah keluarga Lin dari kota Wasa. Dia tidak sedang bermimpi, kan?" Dewi berusaha menenangkan dirinya. Ia mengerutkan kening dan berkata kepada Rocky, "Kamu tidak pernah menceritakan tentang keluargamu padaku, sekarang bagaimana kamu menjelaskannya?" Berkebalikan dengan reaksi yang lain, dia sama sekali tidak bahagia, melainkan kecewa karena merasa ditipu. Ia tinggal dan berbagi bantal bersamanya selama 4 tahun, dan ia menyembunyikan identitasnya. Apakah dia takut aku menginginkan uang keluarga Lin? Atau dia merasa aku ini wanita materialistis? Melihat pertanyaan di mata istrinya, raut wajah Rocky menjadi panik. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya saat ini, tetapi Selvi datang dan membukanya. Jadi dia harus mengakuinya. "Istriku, sebenarnya aku." Ia baru mulai berbicara, Selvi tiba-tiba tertawa sinis dan menyela, "Keluarga Lin macam apa dia?
Apakah kalian benar-benar menganggapnya sebagai orang kaya? Dia hanya bermarga Lin, tetapi dia bahkan tidak pantas masuk ke dalam keluarga Lin di kota Wasa. Petik 2. Kenapa, bukan? Wajah Jenny berubah. Tadi dia masih tersenyum bahagia, sekarang senyumnya tiba-tiba menghilang, dan dia dengan marah berteriak pada Rocky, "Kamu sedang mempermainkanku." Rocky mengabaikannya dan menatap Selfie dengan dingin. Sekarang, di mata wanita ini, dia sama sekali bukan keluarga Lin dan dia bahkan tidak pantas untuk masuk ke keluarga Lin. Takutnya dia telah lama menganggap dirinya sebagai pewaris keluarga Lin, dan tentu saja dia tidak mengakui identitasnya. Selfie mengangkat kepalanya dan berkata, "Masuklah dulu, aku ingin mengatakan sesuatu pada Rocky." Dia baru-baru ini menggunakan identitas keluarga Lin dari kota Wasa kami untuk menggertak dan menipu di ibu kota. Meskipun hanya sedikit hubungannya dengan keluarga Lin, tetapi ada hubungannya dengan reputasi keluarga Lin, dan aku secara pribadi harus menjelaskan beberapa hal padanya. Jenny melirik ke arah Rocky dengan curiga dan asal berbicara, "Aku ibu mertuanya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, jika kamu ingin menagih uang, aku tidak akan melakukannya." Dia juga melihatnya dengan tatapan sini. Takutnya sampah ini benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Lin di kota Wasa, walaupun hanya hubungan jauh. Tetapi, jika benar dari keluarga Lin di kota Wasa, Jenny tidak terima dan ingin mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang. Begitu juga dengan Paman Rinosu dan lainnya juga bersikap sama, dan mereka tetap ingin tinggal di sana. Setelah melihat ini, Selfie memberi kode ke asistennya. Asisten itu mengerti, ia segera melangkah maju dan berteriak, "Kalian tidak ingin pergi. Jika ada yang tidak melakukan apa yang dikatakan Nona Selfie, maka jangan salahkan aku karena menggunakan cara lain untuk menyuruh kalian masuk." Belasan pengawal di belakangnya segera mengepung mereka dengan agresif dan mengeluarkan pistol hitam mereka. Ya Tuhan! Jenny sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah, jantungnya berdetak cepat dan dia hampir pingsan di lantai karena ketakutan. Selain melihat di TV, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti ini di dunia nyata. Rinosu dan yang lainnya juga ketakutan dan panik. Rocky menoleh dan berkata dengan pelan, "Bu, kalian masuk dulu saja. Dia kesini untuk mencariku. Kutkui, cepat masuk." Jenny sangat ketakutan sehingga dia tidak peduli dengan Rocky, ia menarik Dewi dan berlari ke dalam villa. Sekelompok orang ini sangat mengerikan, mereka akan mengeluarkan senjata mereka jika ada yang membantah. Jika terjadi tembakan, maka akan berakibat fatal dan nyawa melayang. Petik 2. Rocky. Dewi memanggilnya dengan cemas sambil diseret pergi oleh Jenny. Rocky mengangguk padanya dan berkata, "Masuklah, aku baik-baik saja." Ronisu dan yang lainnya juga lari masuk ke rumah karena takut tertembak. Jenny sangat ketakutan sehingga dia bergegas ke kamar, membanting pintu dan menutup pintu. Ia meninggalkan Rocky di luar. Terdengar suara tek. Ternyata, dia juga mengunci pintu dari dalam. Rocky menggelengkan kepalanya. Sekarang hanya tersisa dia dan Selfie, membuatnya lebih mudah untuk berbicara. Setelah melihat orang-orang itu masuk, Selfie mengangkat kepalanya dan menatap Rocky. Ia tiba-tiba tersenyum dingin dan dengan bangga berkata, "Rocky, aku tidak menyangka kamu memiliki keberanian dan secara terbuka menantangku." Rocky berkata dengan santai, "Aku hanya peringatkan kamu, jangan lupa identitasmu." Ketika kata identitas disebutkan, raut wajah Selfie menjadi marah.
Dalam hidupnya, dia paling benci orang yang mengungkit identitasnya untuk menjatuh dirinya. Ayahnya Marson karena masalah itu, ia tidak dapat mengangkat kepalanya di keluarga Lim sepanjang hidupnya. Ia disebut sebagai anak haram dari wanita pendamping minum. Dan Tuan Rocky pernah tidak mau mengakui identitas mereka. Ayahnya direndahkan oleh ayah Rocky seumur hidupnya, dan dia tidak ingin direndahkan oleh Rocky seperti ayahnya. Ekspresi Selvi berubah dan dia dengan tegas berkata, "Rocky, kamu telah meninggalkan keluarga Lin. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki pintu gerbang keluarga Lin. Kamu masih punya harga diri untuk menyebut identitasmu." Rocky senyum menghina, dan berkata dengan suara yang tegas, "Bahkan jika aku meninggalkan keluarga Lin, kamu juga tidak akan menjadi pemimpinnya. Ayahmu Marson telah menanggungnya selama bertahun-tahun, tetapi kamu begitu terburu-buru ingin merebut harta keluarga Lin. Apakah ayahmu tahu?" Petik 2. Aku. Selvi tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu, rencananya menjadi rusak. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.